Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku.
malam hari ini Bapak Ibu Saudara, apapun kondisimu, apapun yang sedang kau alami, mari katakan dari dalam hatimu, serahkan seluruh kehidupanmu, serahkan masa depanmu, keluargamu, anak-anakmu, apapun yang kau sedang gumuli, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara hidup kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, sebab Ia Tuhan yang memelihara hidup kita. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah Tuhan. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkan seluruh ketakutanmu kepada Tuhan. Aku berserah Tuhan. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku percaya Tuhan. Oh, aku percaya, aku berserah kepadamu. Engkaulah sumber kekuatanku. Bapa, ku lewati semua, kami melewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, pertolonganmu tepat waktu Tuhan. Anugerahmu besar, berlimpah bagiku. Bersamamu Bapa, kami tidak sendiri Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Kau tidak pernah terlambat Tuhan, memberi pertolonganmu sangat terbukti. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Malam hari ini Roh Kudus, Engkau hadir. 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Malam hari ini lingkupi kami dengan kasih-Mu. Lingkupi kami dengan hadirat-Mu Tuhan.
Setiap beban-beban yang merintangi kami, beban-beban yang menghimpit kami malam hari ini Tuhan angkat. Tuhan memberikan kelegaan, Tuhan memberikan damai sejahtera. Roh Kudus berbicara kepada setiap kami malam hari ini. Nyatakanlah isi hatimu Roh Kudus. Nyatakanlah perkataanmu buat kami malam hari ini. Bapakku berdoa, singkapkan firman-Mu. Biar malam hari ini firman-Mu bukan hanya memberi informasi, tapi firman-Mu memberikan revelasi yang menghasilkan transformasi Bapa. Nyatakan isi hatimu malam hari ini Tuhan. Biar Roh Kudus yang mengurapi apa yang anak-Mu mau sampaikan. Biar Roh Kudus yang berbicara melalui lidah bibir anak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Aku melepaskan berkat buat setiap kami yang mendengarnya. Tuhan menjamah, Tuhan mengurapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua yang sudah join malam hari ini. Saya berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Bapak Ibu Saudara bisa merasakan ada hadirat Tuhan yang menjamah setiap kita malam hari ini. Malam hari ini kita masuk dalam hari ke-37 dalam 40 day to build up our faith. Selama 40 hari ini kita terus secara konsisten kita mau mendengarkan perkataan firman Tuhan. Kita mau terus mendengarkan janji-janji Tuhan. Sebab iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Kita mau lakukan secara konsisten dan secara intentional selama 40 hari ini. Ini bukanlah sebuah kita akan bukan sebuah akhir ketika nanti kita selesai setelah 40 hari. Tapi saya percaya itu menjadi sebuah awal untuk kita terus sama-sama bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan. Nah hari ini saya mau sharing tentang bigger storm, greater stories. Semakin besar badai yang kita alami, semakin dahsyat, semakin luar biasa cerita yang Tuhan mau nyatakan, tuliskan, kesaksian yang kita akan alami di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, apakah hari-hari ini kita sedang mengalami badai kehidupan? Atau mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang kau sudah melewati badai hari-hari ini. Tapi mungkin ada juga Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami badai dalam kehidupanmu. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara engkau sedang mengalami badai di dalam keluarga, di dalam hubungan keluargamu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mengalami badai di dalam keuangan. Ada yang mungkin mengalami badai di dalam kesehatan. Ada yang mungkin mengalami badai di dalam pekerjaan. Mungkin ada yang mengalami badai di dalam bisnis atau usahamu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengingatkan, in every storm in our life, dalam setiap badai kehidupan kita, ada sebuah kisah, ada sebuah cerita. Nah ini cerita bukan tentang kita, tetapi cerita tentang Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, semakin besar badai yang kita alami dalam kehidupan kita, semakin luar biasa, semakin dahsyat cerita yang Tuhan mau nyatakan di dalam kehidupan kita. Sehingga cerita yang kita alami, pengalaman kita menang atas badai, pengalaman kita melalui badai dalam kehidupan kita akan menjadi kesaksian yang akan menjadi berkat kepada banyak orang. Nah Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan melihat jenis-jenis badai yang kita alami. Nah badai yang pertama adalah badai sebagai ujian dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengingatkan kalau kita membangun rumah kita, kita mendengar, bukan hanya mendengar tapi menjadi pelaku firman. Ketika badai, ketika hujan, ketika angin datang, banjir datang melanda rumah kehidupan kita tetap kokoh berdiri. Begitu juga orang yang mendengar firman tetapi dia tidak melakukannya, tetap akan datang badai dalam kehidupan. Dan dikatakan orang yang mendengar firman tetapi dia tidak melakukannya, ia adalah orang bodoh yang mendirikan rumah kehidupannya di atas dasar pasir. Ketika datang badai, banjir, hujan, angin melanda, rumahnya roboh. Nah Bapak Ibu Saudara, badai
Yang pertama adalah badai sebagai ujian. Nah, kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat 22. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah perintah Yesus buat murid-muridnya agar murid-muridnya naik ke perahu dan mendahului Yesus ke seberang. Nah, setelah itu dikatakan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Bapak Ibu Saudara, murid-murid naik ke perahu dan mereka Yesus naik ke bukit untuk berdoa. Yesus berdoa buat murid-muridnya. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Badai yang terjadi adalah Yesus sudah tahu badai itu akan terjadi. Badai itu untuk menguji iman daripada murid-muridnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami badai dalam kehidupanmu hari-hari ini. Tuhan sedang menguji kehidupan Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika kita menghadapi badai Bapak Ibu Saudara, sebagai badai yang sebagai ujian, yang pertama, apakah kita percaya kepada perkataan Yesus di tengah badai kehidupan yang sedang kita alami? Yesus berkata, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk mendahuluinya ke seberang. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanan mereka menghadapi badai. Bapak Ibu Saudara, apakah engkau percaya kepada perkataan Yesus di tengah badai kehidupan yang sedang kau hadapi? Kalau engkau sedang menghadapi badai di dalam kesehatanmu, apakah engkau percaya oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan? Tuhan Yesus sudah menanggung segala kelemahan, segala sakit penyakitmu di dalam tubuhnya di kayu salib. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah engkau percaya perkataan Tuhan? Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Yesus berdoa buat kehidupan kita? Yesus berdoa agar murid-muridnya kuat. Yesus berdoa agar murid-murid bertumbuh dalam iman. Yesus berdoa agar murid-murid menang atas badai kehidupan. Bapak Ibu Saudara, apakah engkau percaya bahwa Tuhan berdoa buat hidupmu agar engkau kuat, agar engkau menang atas badai kehidupan yang kau alami? Yang ketiga Bapak Ibu, apakah kita percaya bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita sendirian? Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan di dalam badai kehidupan yang kau alami. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Tuhan tidak membiarkan kita menghadapi badai kehidupan melampaui kekuatan kita. Tuhan setia Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberikan jalan keluar agar kita dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara, apakah kita percaya Yesus tidak membiarkan kita sendirian? Apakah kita percaya bahwa perkataan Tuhan pasti digenapi Bapak Ibu Saudara? Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat ke-25 di dalam Matius 14 dikatakan, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Bapak Ibu Saudara, bagaimana respon kita ketika badai itu terjadi? Apakah kita menjadi panik? Kalau Bapak Ibu Saudara sedang menghadapi badai ujian dalam kehidupanmu hari-hari ini, bagaimana respon Bapak Ibu Saudara? Apakah engkau menjadi panik? Apakah engkau menjadi bimbang? Apakah engkau menjadi takut? Apakah engkau menjadi khawatir? Apakah Bapak Ibu Saudara kita memperkatakan ketakutan atau kepanikan kita? Murid-murid berteriak karena mereka takut. Atau Bapak Ibu Saudara ketika kita menghadapi badai, kita memperkatakan perkataan iman. Mungkin Bapak Ibu Saudara engkau sedang menghadapi badai di dalam keuanganmu, tetapi engkau tetap berkata, Tuhan, aku tahu Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan berkekurangan. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut yang kekayaan dan kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara, apa yang kau perkatakan ketika engkau menghadapi badai? Apakah engkau memperkatakan tentang ketakutan, kepanikan, kecemasanmu? Atau engkau memperkatakan tentang janji Tuhan, perkataan Tuhan? Bapak Ibu Saudara,
Ayat 27 dikatakan, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Bapak Ibu Saudara, dalam badai kehidupan, dalam ujian kehidupan, Tuhan mau kita tenang, Tuhan mau kita jangan takut Bapak Ibu Saudara. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air. Maka kata Yesus, datanglah. Maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita berespon dengan iman. Petrus merespon dengan iman perkataan Yesus. Dia berkata, Guru, kalau itu Engkau suruhlah aku jalan di atas air. Tuhan mau kita berespon dengan iman. Tuhan mau kita datang kepadanya. Yesus berkata kepada Petrus, datanglah. Bapak Ibu Saudara, datanglah kepada Tuhan. Tuhan mau kita bertumbuh dalam iman Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau kita berjalan dalam kuasa supranatural Tuhan. Tuhan mau kita berjalan di dalam kemustahilan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mempercayai perkataan Tuhan. Dan ketika kita bertindak, ketika kita berfokus kepada firman Tuhan dan perkataan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, engkau akan berjalan di dalam kemustahilan. Bapak Ibu Saudara, ayat ke-30 dikatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita berjalan dengan iman, bukan dengan perasaan. Kalau kita berjalan dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan, kita pasti tenggelam di dalam lautan ketidakpastian. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini tidak ada yang pasti di dunia ini. Hanya firman Tuhan yang pasti. Hanya janji Tuhan yang pasti. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita berespon dengan iman, bukan berdasarkan apa yang kita lihat, bukan berdasarkan apa yang kita rasakan, tetapi Tuhan mau kita berfokus kepada firman Tuhan dan janji-janjinya Bapak Ibu Saudara. Di dalam ayat ke-31 dikatakan, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Bapak Ibu Saudara, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dikatakan ketika Petrus mau tenggelam, segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia. Pertolongan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tepat waktu. Tuhan tidak akan membiarkan Bapak Ibu Saudara tenggelam. Tuhan tidak membiarkan Petrus tenggelam. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak membiarkan Bapak Ibu Saudara engkau terhempas di dalam badai kehidupanmu. Firman Tuhan berkata, 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangun kembali. Bapak Ibu Saudara, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Saya mau katakan buat beberapa Bapak Ibu engkau yang mendengar video malam hari ini, engkau sedang berkata, Tuhan, kapan pertolonganmu? Sepertinya engkau sudah menanti dan engkau hampir putus asa, engkau hampir menjadi kecewa. Dengar Bapak Ibu Saudara, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan dalam hidupmu tepat pada waktunya Tuhan. Ayat 32 dikatakan, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus datang, ketika Tuhan hadir di dalam kehidupanmu, ketika perkataan Tuhan, satu perkataan Tuhan dapat mengubah situasi yang terjadi. Satu perkataan Tuhan lebih berkuasa dari apapun yang kita hadapi. Perkataan Tuhan berkuasa Bapak Ibu Saudara. Dan orang-orang yang ada di perahu dikatakan menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita percaya bahwa Tuhan berkuasa atas badai. Tuhan mau di tengah krisis, di tengah goncangan yang kita hadapi, kita mengenal dia. Bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah anak Allah. Tuhan mau kita menyembah dia. Tuhan mau kita penuh dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara, mari kita meninggikan Tuhan. Mari kita percaya dengan penuh keyakinan bahwa Tuhanlah tempat perlindungan dan kekuatan kita sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita percaya bahwa Tuhan mendengar setiap seruan doa Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata, Tuhan
mendengar seruan yang kita doakan dalam kesetiaan. Bapak Ibu Saudara, mari kita percaya bahwa kita akan mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau percaya, engkau dapat berkata amin. Engkau aminkan bahwa pertolongan Tuhan yang ajaib akan engkau alami dalam kehidupanmu. Di tahun ini Bapak Ibu Saudara, engkau akan mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Di bulan-bulan ke depan, bulan Juli, bulan Agustus, bulan September, bulan Oktober, bulan November, bulan Desember, tahun depan. Masa depanmu adalah masa depan yang penuh pengharapan. Engkau akan mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupanmu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau iman Bapak Ibu Saudara bertumbuh. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara menjadi kuat. Badai yang kedua adalah badai sebagai serangan dari kuasa kegelapan. Bapak Ibu Saudara, kita melihat di dalam Markus pasal yang keempat ayat 35 dikatakan, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Bapak Ibu Saudara, Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Ada sesuatu hal yang luar biasa. Ada hal yang luar biasa yang Yesus lakukan. Bapak Ibu Saudara, perkataan Tuhan pasti digenapi. Perkataan Tuhan mendahului mujizat dan terobosan di dalam kehidupanmu. Perkataan Yesus disertai kuasa menggenapinya. Bapak Ibu Saudara, hari ini pegang perkataan Tuhan. Pegang perkataan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, engkau akan melewati badai kehidupanmu. Engkau pasti menang dalam badai kehidupanmu. Segala perkara dapat Bapak Ibu Saudara tanggung karena Tuhan memberi kekuatan kepadamu. Segala perkara dapat Bapak Ibu Saudara tanggung karena Tuhan Yesus memberi kekuatan kepada Bapak Ibu Saudara. Engkau dapat menanggungnya. Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Engkau akan mengalami pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat ke-36 dikatakan mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita meninggalkan hal-hal yang dari dunia ini, meninggalkan keinginan dan kehendak kita untuk kita mengikut Yesus dengan sepenuh hati kita. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara, bukan apa yang kita kehendaki, tapi biarlah apa yang Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan kita. Ayat 37 dikatakan lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Bapak Ibu Saudara, badai ini adalah karena pekerjaan dari si jahat. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis mau mencuri ketenanganmu. Iblis mau mencuri damai sejahtera. Iblis mau mencuri kesehatanmu. Iblis mau mencuri keuanganmu. Iblis mau mencuri sukacita yang Bapak Ibu Saudara punya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita sadar dan berjaga-jagalah. Sebab dikatakan lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Ayat 38 dikatakan pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus mengutuk pohon ara, Yesus tidak menghardik pohon ara. Tetapi dikatakan ketika Yesus melihat badai itu, karena badai ini adalah pekerjaan dari si jahat, Yesus menghardik. Yesus berkata, diam, tenanglah. Bapak Ibu Saudara, Yesus beserta dengan kita. Badai tidak berkuasa atas Yesus. Yesus peduli dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Yesus berkuasa atas badai kehidupan. Hari ini percayalah, apapun yang kau sedang alami, Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkuasa atas badai yang kau sedang alami. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ayat yang ke-40 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita percaya. Tuhan mau kita tidak menjadi takut. Tuhan mau kita percaya kepadanya melebihi badai kehidupan yang sedang kita alami. Ayat 41 dikatakan mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Lalu sampailah mereka di seberang daerah orang Gerasa.
Bapak Ibu Saudara, ayat pasal yang kelima, ayat yang pertama dikatakan, lalu mereka sampai di seberang danau di daerah orang Gerasa. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita percaya bahwa kita pasti melewati badai kehidupan yang sedang kita hadapi. Tuhan mau we grow stronger through storm, Bapak Ibu Saudara. Kita bertumbuh menjadi lebih kuat iman lewat badai yang kita hadapi. Badai kehidupan membuat Bapak Ibu Saudara menjadi kuat, menjadi lebih kuat. Setan menggunakan badai untuk menghalangi kita melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi Tuhan menggunakan badai yang sama untuk membawa kita kepada tujuannya. Agar kita dapat melayani jiwa-jiwa yang terbelenggu dengan roh jahat, terbelenggu dengan ketakutan, terbelenggu dengan kekhawatiran, terbelenggu dengan kecemasan, terbelenggu dengan keputusasaan, terbelenggu dengan stres, terbelenggu dengan ikatan. Ada ikatan-ikatan yang membelenggu jiwa-jiwa, mungkin ikatan pornografi, ikatan obat-obatan, ikatan minuman keras, ikatan rokok, seks bebas, ikatan roh jahat. Bapak Ibu Saudara, rancangan Tuhan lebih dahsyat dari badai yang mau menghalangi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ayat yang kedua, Markus pasal yang kelima dikatakan, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Bapak Ibu Saudara, percayalah, ketika Bapak Ibu Saudara engkau keluar dari badai kehidupanmu, ada orang-orang yang membutuhkan yang akan datang kepada Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, mereka membutuhkan jamahan kasih Tuhan lewat hidupmu. Bapak Ibu Saudara, engkau dapat melayani mereka. Baru saja Yesus turun dari perahu, dikatakan datanglah seorang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa ada orang-orang yang akan menemui Bapak Ibu Saudara karena mereka membutuhkan firman Tuhan, mereka membutuhkan kekuatan yang dari Tuhan. Dikatakan orang itu diam di sana, orang ini diam di kuburan, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak seorang pun yang cukup kuat menjinakkannya. Dan dikatakan siang malam ia berkeliaran di pekuburan, di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengizinkan kita mengalami badai kehidupan agar orang lain dapat melihat Yesus dalam kehidupan kita. Terang Tuhan bersinar di tengah kegelapan. Pengharapan yang dari Tuhan menjadi nyata di tengah keputusasaan. Ada seseorang yang sedang memperhatikan saudara. Bapak Ibu Saudara, kenapa orang yang kerasukan roh jahat ini ketika Yesus turun dari perahu dia langsung menemui Yesus? Karena ketika badai yang terjadi di laut itu, dia dari jauh dia bisa melihat badai itu. Dia melihat ada badai yang sangat dahsyat, dan tiba-tiba dia melihat ada perubahan yang terjadi. Ketika dia melihat, Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus menghardik badai, laut berubah menjadi tenang. Bapak Ibu Saudara, orang ini dia menerima pengharapan, dia melihat hal itu terjadi dan dia datang kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang yang sedang memperhatikan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mereka membutuhkan apa yang Bapak Ibu Saudara punyai. Engkau punya Yesus, engkau memiliki firman. Bapak Ibu Saudara, engkau memiliki jawabannya. Mereka membutuhkan Yesus. Orang-orang ini membutuhkan kelepasan, mereka membutuhkan kesembuhan, mereka membutuhkan mujizat dan pertolongan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat yang ketujuh dikatakan, dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapakah namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, orang ini ketika ditanya namanya, dia tidak bisa lagi menyebutkan namanya. Dia dikuasai begitu banyak roh jahat sehingga namanya diganti menjadi Legion. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang sedang membutuhkan kasih Tuhan, yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Beberapa bulan yang lalu sebelum COVID, mama saya mengirimkan ada satu
video dan gambar ada seorang ibu yang hampir 2 tahun dia dikuasai dengan roh ketakutan, roh kekhawatiran, kecemasan. Dia tidak mandi sudah hampir 2 tahun Bapak Ibu Saudara. Rambutnya mengeras Bapak Ibu Saudara, penuh dengan kutu. Tetapi ketika mama saya datang ke rumahnya begitu gelap, dia tidak berani membuka jendelanya Bapak Ibu Saudara. Dia hanya ketakutan, dia takut, dia berteriak-teriak ketakutan. Tetapi mama saya berkata, Tuhan Yesus mengasihi kamu, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Ibu ini dia dipulihkan, dia disembuhkan, dia dilepaskan. Mama saya menyampo rambutnya, mencuci rambutnya, memandikan orang ini, dan dia disembuhkan oleh Tuhan. Dia dipulihkan dari ketakutan, dari stresnya Bapak Ibu Saudara, dan sudah datang kepada Tuhan, sudah pergi ke gereja. Bapak Ibu Saudara, saya percaya ada orang-orang yang membutuhkan. Ayat yang ke-14 dikatakan, maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang-orang melihat apa yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, semakin besar badainya, semakin luar biasa ceritanya. Orang ini sudah terkenal kerasukan roh jahat. Dia tinggal di kuburan. Tidak seorang pun yang sanggup mengikatnya. Rantai diputuskannya. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika dia dibebaskan, roh jahat itu pergi masuk ke dalam babi-babi. Ada 2.000 babi yang meninggal. Dan penjaga babi menceritakan cerita tentang kelepasan orang ini di kota, di kampung-kampung sekitarnya. Bapak Ibu Saudara, semakin besar badai kehidupan yang kau alami, semakin dahsyat cerita yang akan engkau saksikan kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara, the greatest stories is a result from the greatest battle. Bapak Ibu Saudara, cerita yang dahsyat adalah hasil dari peperangan yang dahsyat. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, bertahun-tahun orang ini dirasuki kuasa roh jahat. Dia sudah berperang untuk lepas. Tetapi ketika Yesus datang, ketika dia melihat badai berhenti, dia tahu ada pengharapan. Orang ini membawa pengharapan. Makanya dia tersungkur dari jauh dan dia menyembah kepada Yesus. Dan Yesus mengusir legion itu. Bapak Ibu Saudara, ada kuasa di dalam diri Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau memakai kehidupan Bapak Ibu Saudara untuk menjadi berkat, menjadi dampak yang besar Bapak Ibu Saudara buat orang-orang yang membutuhkan. Ayat yang ke-15 dikatakan mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Pada waktu Yesus naik, ayat 18, naik lagi ke dalam perahu. Orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya. Tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Dan dikatakan orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis, yang artinya 10 kota, segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, apakah engkau mau mengalami badai kehidupan? Apakah engkau mau menang atas badai ketika serangan roh jahat datang? Apakah engkau mau menang dalam peperanganmu? Bapak Ibu, ada cerita yang luar biasa, ada kesaksian yang luar biasa. Seorang yang kerasukan roh jahat dipakai Tuhan menjadi seorang penginjil, memberitakan tentang perbuatan Yesus atas hidupnya. Dia bersaksi kepada 10 kota dan dikatakan mereka semua menjadi heran. Bapak Ibu, apakah engkau mau orang-orang tetangga-tetanggamu menjadi heran? Ketika engkau menang atas badai, mereka datang, mereka dilepaskan. Dan orang yang dilepaskan ini mereka menjadi kesaksian yang besar. Bapak Ibu, ini waktunya. Tuhan mau kita melihat badai yang kita hadapi. Kalau engkau sedang diserang dengan badai-badai yang itu, engkau tahu itu karena pekerjaan si jahat. Ini waktunya Bapak Ibu Saudara.
engkau menang, engkau menghardik badai kehidupan itu. Dan engkau akan dipakai oleh Tuhan menjadi jawaban bagi orang-orang yang membutuhkan. Ada banyak orang-orang yang dibelenggu dengan kuasa roh jahat dan mereka membutuhkan Bapak Ibu Saudara. Biar iman Bapak Ibu Saudara bangkit, Tuhan mau memakai hidup Bapak Ibu Saudara. Badai yang ketiga adalah badai yang terjadi karena keputusan yang salah. Di dalam Kisah 27 Bapak Ibu Saudara dikatakan, ayat yang ke-9, sementara itu sudah banyak waktu yang hilang, waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada percaya kepada perkataan Paulus. Bapak Ibu Saudara, manakah yang lebih kita percayai hari-hari ini? Percaya kepada perkataan Tuhan atau kita percaya kepada pengalaman dan perkataan manusia? Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita mempercayai perkataan Tuhan lebih dari apa yang pengalaman kita, lebih daripada perkataan manusia, lebih daripada perkataan para ahli. Ayat 13 dikatakan, pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sau lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari ala pulau angin badai yang disebut angin timur laut. Bapak Ibu Saudara, badai pasti datang. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita membuat kesalahan dalam keputusan kita yang mengakibatkan kita mengalami badai dalam kehidupan. Salah satu contohnya Bapak Ibu Saudara, ketika orang meminjam pinjaman online, dia sedang mengizinkan dirinya masuk ke dalam badai. Itu adalah jebakan Bapak Ibu Saudara. Banyak orang menghadapi badai keuangan karena mereka tergiur dengan pinjaman online dan akhirnya mereka mengalami badai dalam kehidupannya. Mereka mengalami badai keuangan. Badai yang terjadi bukan karena serangan roh jahat. Badai itu bukan sebagai ujian. Badai keuangan itu terjadi karena keputusan yang salah. Nah Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-16 dikatakan kemudian, ayat 15, kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Ayat 16, kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena sangat hebat, karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Ingat Bapak Ibu, perkataan Tuhan pasti digenapi. Paulus sudah berkata, karena Tuhan telah berbicara, pelayaran ini akan mendatangkan kerugian dan kesukaran. Dan mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Ayat 19, pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak mendengarkan peringatan-peringatan Tuhan lewat firman-Nya, kita pasti akan mengalami kerugian, kita pasti akan mengalami kesukaran. Ayat 20 dikatakan, setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala pengharapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang ada di kapal itu 276 orang banyaknya. Mereka semuanya dikatakan kecuali Paulus, mereka kehilangan pengharapan, putus segala pengharapan untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dikatakan Tuhan mau Bapak Ibu, kalau kita mungkin salah dalam mengambil keputusan, Tuhan mau kita bertobat. Barang siapa bertobat dan meninggalkannya, dia akan disayangi. Firman Tuhan mau mengingatkan kita jangan kehilangan pengharapan. Tuhan dapat memulihkan kehidupan kita.
Ayat yang ke-21 dikatakan, dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Bapak Ibu Saudara, jangan menyalahkan orang lain. Di tengah badai kehidupan, Tuhan mau kita jadi berkat. Dikatakan Paulus dia bangkit berdiri di tengah-tengah mereka. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara, di tengah hari-hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara sedang mengalami badai. Ada banyak orang, bukan hanya Bapak Ibu Saudara mengalami badai. Tuhan mau kita bangkit dan mulai memberitakan pengharapan di dalam Tuhan. Bangkit dan mulai memberitakan janji Tuhan. Ini waktunya Bapak Ibu Saudara kita rise up and speak up. Beritakan, bangkit dan beritakan janji-janji Tuhan. Ayat 22 dikatakan, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasehatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang kusembah sebagai miliknya berdiri di sisiku. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di tengah badai Tuhan menampakkan diri lewat malaikat kepada Rasul Paulus. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamatkan engkau. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa Tuhan mau kita tabahkan hati. Ayat 25 dikatakan, sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Tuhan bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Bapak Ibu Saudara, ayat 26 dikatakan, namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Bapak Ibu Saudara, keyakinan kita janganlah didasari oleh kenyataan, tetapi keyakinan kita, kepercayaan kita harus didasari oleh pernyataan Tuhan. Paulus yakin karena ia telah mendapatkan pernyataan Tuhan bahwa dia tidak akan mati, bahwa dia akan bersaksi di Roma, dan oleh karunia Tuhan semua orang yang bersama dia akan tetap hidup, tidak ada yang binasa. Bapak Ibu Saudara, semua pasti terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan. Tuhan mau kita tetap percaya hari-hari ini. Tuhan mau kita tetap berpikir positif. Tuhan mau kita tetap memperkatakan iman, tetap perkatakan janji Tuhan, tetap bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini percayalah semua terjadi sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan adalah gembalamu, engkau tidak akan berkekurangan. Saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara, engkau yang mendengar firman Tuhan ini, percayalah Tuhan adalah gembalamu, engkau tidak akan berkekurangan. Tuhan akan membaringkan Bapak Ibu Saudara ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang. Tuhan akan menyediakan apa yang Bapak Ibu Saudara butuhkan. Tuhan akan menyegarkan jiwamu. Ada damai, ada sukacita. Tuhan akan memimpin Bapak Ibu ke jalan yang benar oleh karena namanya. Dia akan menuntun langkah-langkah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ayat 30 dikatakan, tetapi anak-anak kapal berusaha melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sau di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada mereka, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Bapak Ibu Saudara, Paulus tetap berkata dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Karena Tuhan telah menyatakan, semua orang yang bersama dengan dia akan selamat. Ketika ada orang yang mau melarikan diri, Paulus berkata, kalau kamu melarikan diri, kamu tidak akan selamat. Lalu dikatakan prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Mereka bertindak sesuai dengan nasihat Paulus. Bapak Ibu Saudara, saya percaya di tengah badai ini Tuhan mau pakai Bapak Ibu Saudara untuk memberikan nasihat-nasihat kekuatan buat orang yang membutuhkan. Di tengah badai kehidupan kita harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, kepada perkataan Tuhan. Tuhan mau kita bersabar dalam proses. Ketika sepertinya tidak ada pengharapan, ketika sepertinya engkau belum melihat jawaban dari doamu, Tuhan mau engkau tetap bersabar dalam proses. Jangan mengandalkan pemikiran sendiri, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Pertolongan kita datang dari Tuhan. Kita aman selama kita mempercayai dan mentaati perkataan Tuhan. Kita aman selama kita mempercayai dan mentaati perkataan Tuhan.
Ayat 33 dikatakan, ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasehati kamu, supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai rambut dari kepalanya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengingatkan sama seperti Paulus, iman perlu diucapkan, iman perlu disertai dengan perbuatan. Paulus mengingatkan mereka, kamu udah 14 hari belum makan, ayo sekarang makan. Dan dia mengucap syukur dan dia makan lebih dulu, dan orang-orang lain juga melakukan hal yang sama. Paulus berkata-kata dan bertindak sesuai firman Tuhan agar orang lain dapat melihat, agar orang lain dapat percaya. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara, jadilah teladan iman di tengah badai kehidupan yang kau alami. Mulailah perkatakan firman Tuhan, perkatakan janji Tuhan, bertindak sesuai firman Tuhan. Kita boleh mengalami badai yang sama, tetapi bukan badai yang menghancurkan kita, tetapi respon kita terhadap badai yang menentukan kita keluar sebagai orang yang menang atau orang yang kalah. Bapak Ibu Saudara, saya ulang sekali lagi, kita boleh menghadapi badai yang sama. Semua orang di seluruh dunia sedang menghadapi badai yang sama, badai COVID-19, badai ekonomi. Bukan badai yang menghancurkan kita, tetapi respon kita terhadap badai, itulah yang menentukan kita keluar sebagai pemenang atau kita keluar sebagai orang yang kalah. Respon kita terhadap badai menentukan kita hidup atau kita mati. Bapak Ibu Saudara, prajurit-prajurit itu ketika mereka mau lari, Paulus berkata jangan lari. Kalau kalian lari, kalian pasti mati. Puji Tuhan, mereka taat, mereka tidak lari dan mereka selamat. Ayat 37 dikatakan, jumlah kami semua di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Sekali lagi, perkataan Tuhan pasti terjadi. Mereka mengalami kerugian, mereka mengalami kesukaran, mereka membuang gandum. Dan ayat 39 dikatakan, ketika hari mulai siang, mereka melihat satu teluk rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Bapak Ibu Saudara, mereka mau bertindak karena Paulus berkata kapal ini harus didaratkan, mendarat di satu daratan agar mereka selamat. Mereka melepaskan tali-tali sau lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniupkan kapal itu menuju pantai, tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus, karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua naik ke darat. Selamat naik ke darat. Bapak Ibu Saudara, semua selamat naik ke darat. Tuhan mengingatkan, pecahan kapal itu berbicara tentang iman. Semua, sekecil apapun iman kita, iman dapat membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan. Iman, sekecil apapun iman kita, Bapak Ibu Saudara, dapat membawa kita keluar dari badai yang sedang kita alami. Iman didasari oleh firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara ingat, sekalipun Paulus mengalami badai, Tuhan memakai badai itu untuk memakai dia. Mereka mendarat di Kisah 28, mereka mendarat di Pulau Malta. Dan Pulau Malta mendengar tentang Injil, dan Pulau Malta sampai hari ini menjadi pulau Kristen, mengenal tentang Yesus karena ada badai yang dialami oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengalami badai karena ujian, badai karena kuasa roh jahat, badai juga karena kesalahan kita. Tetapi
Lewat setiap badai yang kita alami, Tuhan menggunakan badai untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Tuhan menggunakan badai untuk iman Bapak Ibu semakin bertumbuh. Dan Tuhan menggunakan badai itu agar Bapak Ibu menjadi berkat kepada banyak orang. Agar Bapak Ibu dapat menyaksikan penyertaan Tuhan, agar Bapak Ibu Saudara dapat menyaksikan pimpinan Tuhan di tengah badai, agar Bapak Ibu Saudara dapat menyaksikan pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan di tengah badai kehidupan yang Bapak Ibu Saudara alami. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara malam hari ini, apapun yang kau sedang alami, percayalah tujuan badai, di akhir dari badai yang kau hadapi, Tuhan mau imanmu makin kuat. Tuhan mau Bapak Ibu mengalami pertolongan, pemeliharaan, penyediaan, pimpinan Tuhan yang ajaib dalam badai yang kau hadapi. Paulus dipimpin oleh Tuhan. Paulus disertai oleh Tuhan. Paulus dilindungi oleh Tuhan. Bukan hanya dia yang dilindungi, tetapi semua orang yang bersama dengan dia. Bapak Ibu mungkin hanya Bapak Ibu sendiri di tengah keluargamu yang percaya kepada Tuhan. Tetapi percayalah, satu orang benar, satu orang percaya di rumahmu. Karena engkau percaya satu keluargamu akan selamat di tengah badai kehidupan yang kau alami. Karena engkau percaya, karena engkau keluargamu diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, mungkin keluarga Bapak Ibu Saudara adalah satu-satunya keluarga yang percaya di tengah keluarga besarmu. Bapak Ibu Saudara, percayalah, Tuhan mau pakai hidup kita untuk menjadi kesaksian, untuk menjadi berkat, agar banyak jiwa-jiwa yang mereka sedang menanti-nantikan Tuhan, mereka dapat mengalami pertolongan Tuhan, mereka dapat melihat Tuhan, mereka dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat kehidupan kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Aku berdoa buat setiap kami yang mendengar malam hari ini Tuhan. Biar kami dapat melihat dari cara pandang Tuhan. Kami tahu Tuhan menyertai kami. Kami tahu Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendiri. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami tahu kami pasti sanggup. Kami pasti menang dalam setiap badai yang kami sedang alami hari ini. Dan kami percaya badai itu menjadi reda di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya kami pasti menang. Tuhan telah memberikan jalan keluar dalam setiap badai yang kami hadapi. Dan karena itu kami percaya dan kami bersyukur karena kami akan menyaksikan pertolongan-Mu. Kami akan menyaksikan kebaikan Tuhan. Kami akan menyaksikan pemeliharaan Tuhan. Kami akan menyaksikan penyediaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan. Setiap sakit penyakit malam hari ini pergi dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus sembuh. Sembuh. Sakit di bagian kepala. Sakit di bagian leher. Sakit migran. Dalam nama Tuhan Yesus malam hari ini sembuh. Yang gak bisa tidur. Yang selalu cemas ketika tidur, dalam nama Tuhan Yesus. Roh kecemasan pergi dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa, Tuhan ada multiplikasi, ada mujizat dalam keuangan. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan strategi buat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sedang mengalami pergumulan dalam keuangan. Tuhan, Engkau memelihara kami di tengah masa yang sukar. Biar kami bertindak dengan iman. Kami bertindak dengan iman. Kami bertindak dengan iman. Kami percaya Tuhan gembala kami. Kami tidak akan berkekurangan. Tuhan, kami percaya segala apa yang Tuhan katakan akan Tuhan lakukan di atas bumi sempurna dan segera. Malam hari ini aku berdoa ada pemulihan, ada terobosan, ada kemenangan di dalam yang membutuhkan pekerjaan, yang membutuhkan juga terobosan di dalam bisnis. Tuhan, aku berdoa ada mujizat-Mu terjadi. Tuhan, pimpin setiap anak-anak-Mu Tuhan yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Mereka akan alami pertolongan Tuhan yang terbukti, yang tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Kami menyerahkan seluruh doa kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya mujizat itu nyata, mujizat pasti terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, terima kasih sudah stay sampai selesai malam hari ini. Saya berdoa biar Bapak Ibu dikuatkan imannya.
Kita 3 hari lagi akan menyelesaikan selama 40 hari. Tapi itu bukan akhir, itu adalah awal Bapak Ibu Saudara untuk terus bangun. Dengarkan berulang-ulang. Praktekkan, lakukan dengan konsisten dan intentional. Dan Bapak Ibu Saudara jangan lupa, bagikan kepada orang lain, sharingkan kepada orang lain, ceritakan pengalaman apa yang Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara dibangun imannya, bagikan kesaksian Bapak Ibu Saudara agar menjadi berkat buat orang-orang yang membutuhkan. Thank you Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.